Oke, mulai dari video ini dan video seterusnya saya akan menjelaskan tentang pelajaran statistik. Oke, statistik. Apa sih statistik itu? Statistik itu biasanya identik dengan data kan. Nah, statistik ini adalah di mana kalian mengumpulkan, kalian mengorganisasikan, terus juga merangkumkan, terus kalian juga melakukan penafsiran dan penganalisisan dari data yang kalian punya. Nah, dalam statistik ini ada dua nih, ada yang namanya statistik deskriptif, ada yang namanya statistik inferensial. Bedanya apa ya? Nah, statistik deskriptif ini kalian itu cuma sekedar menyusun dan menyajikan data. Kalian nggak bisa menarik kesimpulan dari statistik deskriptif ini. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya 100 tumpukan data, supaya orang lebih mudah melihat data itu, jadi nggak perlu melihat data itu satu-satu, kalian tuh menggunakan statistik deskriptif. Tapi kalau statistik inferensial ini, dia tuh lebih dalam daripada statistik deskriptif. Si statistik inferensial ini dia bisa narik kesimpulan dari data-data yang kalian kumpulkan. Nah, tapi sekarang kita bahas tentang statistik deskriptif dulu deh. Dalam statistik deskriptif itu ada yang namanya ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan ini ada 3 nih cara kalian bisa mengukur ukuran pemusatan dari data-data yang kalian punya. Ada yang namanya mean, ada yang namanya median. Kita turunin sedikit ya. Iya, ada yang namanya modus. Nah, mean ini nih adalah rata-rata dari data yang kalian punya, sedangkan median itu adalah nilai tengah dari data yang kalian punya, dan modus itu nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang sering muncul dari data-data yang kalian punya. Misalnya di sini saya punya data, saya punya 1, 2, 3, 4. Nah, min dari data-data ini, tadi kan saya bilang kalau misalnya min itu adalah rata-rata kan, berarti kalau kita nyari min dari data ini, berarti kita nyari data rata-rata dari data ini kan. Nah, min atau rata-ratanya itu berarti adalah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, lalu hasilnya kalian bagi dengan jumlah data yang kalian punya, atau ada berapa banyak data yang kalian punya. Di sini kan kalian punya 1, 2, 3, 4, 5 data. Berarti hasil dari penjumlahan seluruh data ini kalian bagi dengan 5. Nah, ini hasilnya adalah 1 tambah 1, 2, ditambah 2, 4, tambah 3, 7, ditambah 4, 11. 11 dibagi 5. Berarti minnya adalah 2/5. Ya kan? Nah, sekarang gimana dengan mediannya? Mediannya kan tadi nilai tengah nih. Nah, untuk mencari median, syarat pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengurutkan data yang kalian punya ini dari yang nilainya paling kecil sampai data yang nilainya paling besar. Ini di sini kebetulan udah urut sih, berarti tinggal kita salin aja di sini. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, udah urut kan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus kita mau cari nilai mediannya, nilai tengahnya. Nah, tengahnya di mana nih? Di sini kan, berarti ini nilai mediannya. Ya kan, coba deh kalian lihat. Yang lebih besar dari median, kita punya 2 data. Yang lebih kecil dari median, kita juga punya 2 data. Berarti di sini nilai tengahnya. Oke, ini untuk data yang jumlahnya ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, ganjil kan. Nah, sekarang gimana kalau kalian punya data yang genap? Misalnya di sini saya punya 4. Nah, berarti nilai tengahnya di mana tuh? Berarti kalau misalnya nggak di sini kan? Ya kan? Ini tengah-tengahnya kan? Nah, kalau misalnya kalian punya 2 data yang menunjukkan nilai tengah, kalian harus cari rata-ratanya dulu. Nah, berarti median dari data yang baru ini, yang ada 6 ini, berarti mediannya adalah 2 ditambah 3 dibagi 2. 2 tambah 3, 5 dibagi 2, 2,5. Ya kan? Berarti nilai median dari data yang ini itu adalah 2,5. Oke, sekarang kita cari modusnya. Modus itu kan nilai atau data yang paling banyak muncul kan, yang paling sering muncul kan. Nah, sebenarnya itu lebih enak kalian lihat kalau misalnya dari data yang udah diurutin. Nah, ini kan kebetulan datanya udah diurutin. Berarti nilai modusnya yang mana? Coba deh kita lihat satu-satu. Di sini kita punya satunya ada 2 kan. Oke, kita lihat dulu. Satunya ada 2. Terus kita lihat data
data yang nilainya 2. Ada lagi nggak yang 2? Nggak ada kan, cuma 1 doang. Terus 3 juga cuma 1 doang kan. Terus 4 juga cuma 1 doang kan. Berarti data yang paling sering muncul itu yang nilainya 1 kan. Berarti modusnya itu adalah 1. Oke, sekarang kita coba lagi deh dengan data yang lain supaya kalian bisa lebih ngerti lagi. Di sini saya punya satu data lagi. Saya punya 3, 3, dan 100. 3, 5, dan 100. Oke, sekarang kita coba cari min, median, dan modusnya ya. Minnya tadi apa? Rata-ratanya kan. Berarti ini minnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 100 dibagi banyaknya data yang kalian punya. Kalian punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dibagi 6 kan. Ini berarti 3 kali 4 12 tambah 5 17 tambah 100 dibagi 6. 117 bagi 6 kita hitung aja di sini. 11 bagi 6 1, 6, 57 bagi 6 9, 9 kali 6 54, turun 0 naik koma, 30 bagi 6 5. Berarti minnya adalah 19,5. Mediannya ini juga kebetulan udah urut juga datanya. Kita salin dulu deh di sini. Ini datanya ya. Berarti mediannya, ini kan kita punya datanya genap nih semuanya. Maksud saya kalian punya banyak data yang genap. Nah, berarti mediannya kalau nggak di sini kan. Berarti kita cari rata-ratanya dulu dong. Berarti mediannya adalah 3 tambah 3 dibagi 2. Mediannya adalah 3, ya kan? Terus gimana dengan modusnya? Nilai yang paling banyak muncul atau data yang paling sering muncul. Nah, di sini kelihatan banget kan 3 ada 4 kali muncul, sedangkan 5 cuma sekali dan 100 cuma sekali. Berarti modusnya adalah 3. Oke. Nah, yang lebih penting lagi di sini adalah coba deh kalian lihat data dan min, median juga modusnya, ukuran pemusatannya. Di sini nilai median dan modusnya itu jauh banget dari nilai min dari data ini. Median dan modusnya itu 3, sedangkan minnya itu 19,5. Kondisi datanya coba kalian lihat di sini 3, 5 gak terlalu jauh kan, tapi di sini ada 100 nih, jauh banget. Nah, 100 ini namanya adalah nilai ekstrim. Nah, di saat kalian punya nilai ekstrim, kalian harus menghindari menggunakan min sebenarnya, karena dalam ukuran pemusatan itu min itu kepengaruh banget nilainya sama nilai ekstrim. Kalian lihat aja di sini minnya tuh gede banget kan, sedangkan median dan modusnya cuma 3. Jadi sebenarnya kalian bisa memilih dalam menggunakan ukuran pemusatan ini, tergantung dari kondisi data yang kalian punya. Oke, sampai di sini dulu untuk pengenalan awal statistiknya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Makasih.